Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan, dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi, dan dia ingin tahu apakah ini Nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad SAW datang. Yang lain menyambut Nabi Muhammad, dia perhatikan dari jauh, dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah Nabi terakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi rubah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak baik. Husain adalah orang baik, anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia yang paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Na'udzubillah, accident, terjadi musibah, hancur muka anak. Lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital. Kami nak tengok anak kami. Betulkah dia yang kena accident? Na'udzubillah. Belum buka wajahnya, dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kakinya. Buka jari kaki. Iya, ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu? Ini kaki anak kami. Mereka kenal Muhammad SAW lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, wahai lelaki, siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku Harim ini. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Anak ini yatim, ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena 3 tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib, ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga. Anak saudara, anak kita. Rumah saudara, rumah kita. Tapi bini dia bukan bini kita. Ini siapa? Ini anak saya. Itu kan bukan anak Ustaz. Itu kemana kan Ustaz, anak saudara? Udah macam anak saya. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itu yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah,
menurut hitungan bulan Qamariyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah 2 bulan. Kenapa mereka tahu? Karena itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi ke akhir nanti dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di antara malaikat. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Dialah Al-Aqib, dialah Al-Hasir, huwa Ahmad, huwa Muhammad, huwa Taha, huwa Yasin, huwa Khatim, huwa Al-Fatih, huwa Al-Aqib, wal Hasir, wal Hani. 9 ini nama-nama, tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak beriman? Karena mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim, tapi dari jalan nasab Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lain daripada Yakub Israel, maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Mereka ingin Nabi terakhir itu keturunan Ishak, Yakub, Yahuza. Sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Qusay. Qusay lah yang membina Darun Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adnan, Adnan keturunan daripada Ismail, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika mereka didatangi, ketika datang orang yang mereka kenal itu, kafaru bih, mereka pun kafir dan ingkar. Padahal beza mereka hanya 2 simpang saja, satu simpang Ishak, satu simpang Ismail. Mereka tak percaya. Bagaimana dengan kita orang Melayu? Andailah orang Melayu tak nak beriman kecuali dengan Nabi Melayu. Aku tak nak Nabi seorang Arab, ingin Nabi yang Melayu, pakai baju Melayu, pakai songket Melayu. Aku Abdul Somad, saya Abdul Somad, tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab, apakah dia dari Quraisy. Yang penting aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam, makna Islam istislam. Makna istislam al-inqiyad wa ta'at, patuh dan taat. Datang dia sami'na wa ata'na. Hari ini semua bumi Melayu bersyahadat, semua mengalahkan Egypt, Mesir. Sampai hari ini Mesir masih ada lagi yang tidak Islam, Arab tapi tidak Islam. Jordania Muslim, tapi Irak masih ada lagi Maronit. Mesir masih ada lagi Koptik. Tapi kita bumi Melayu, kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu kita bangkitkan izzah ini, kita bangkitkan kekuatan kita dengan tidak memusuhi orang lain. Orang Melayu adalah bangsa Muslim yang terbuka untuk segala golongan. Tuan boleh pergi ke Pulau Sumatera, tengok kampung Melayu Deli, Medan, North Sumatera Utara. Di sana ada nama Kampung Keling, karena ada tempat orang Hindu yang dibawa oleh Inggris masa dulu untuk memetik tembakau. Sampai hari ini masih ada. Di sana pula ada kampung nama Pecinan, tempatnya orang saudara kita daripada Chinese, Tionghoa, masih ada tegak berdiri. Orang Melayu Muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbuka,
Kita tak pernah memusuhi orang lain. Kamu nak beramal, sila beramal. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah itu tak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan lebah itu hanya manis dari bunga-bunga. Sampai hari ini belum ada lebah guna dadah. Dua, yang keluar daripada lebah pula elok-elok saja, yaitu madu lebah. Kenapa saya minum madu penyakit gula diabetes saya? Yang salah bukan lebah, tukang jual lebah campur gula. Yang ketiga, bahwa lebah hinggap di ranting, tak ada ranting patah. Sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar. Tak ada lebah patahkan ranting. Lebah tahu ini sesuai, ini tak sesuai. Yang keempat, lebah jangan diganggu. Orang Islam jangan diganggu. Bila engkau ganggu sarang lebah, dia akan kejar engkau. Masuk pun engkau ke sungai, dia akan tumbuh. Bila kau tak bernafas, engkau tarik nafas, di situ dia guna. Kepala engkau akan bengkak. Hati-hati dengan lebah. Dan lebah ada senjata satu saja. Di ekor lebah ada satu senjata. Lebah tahu, bila aku dah guna ini aku akan mati. Sengatan lebah diguna sekali seumur hidup. Dan kalau dia sudah pakai, orang akan kena, dia pun akan mati. Bagi lebah, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Ini tak betul juga, sebab lebah tak bertulang. Bagi lebah, lebih baik mati, tapi mati syahid, iskariman au mut syahidan. Oleh sebab itu berhati-hati. Masalul mu'minin kama salil nahli. Perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Lebah. Kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat di awal zaman, selamat pula di akhir zaman, insyaAllah. Amin. Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku akan hidup 1500 tahun. Benarkah setelah kematian Dajjal, Nabi Isa akan mengamankan dunia selama 40 tahun? Selepas itu akan berlakunya kiamat. Sekiranya sekarang 1440 Hijrah. Kalau itu perkiraan yang jahil ini, Dajjal akan turun lebih kurang 20 tahun lagi. Mohon pencerahan dari Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya diminta untuk datang pertemuan bersama Habib Omar bin Hafiz tahun lepas. Daripada Kharijin alumni Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Saya bersama Habib Jindan, Habib Omar bin Hafiz, kemudian saya untuk Mr. Ceremony. Lalu kemudian ada orang bertanya, Habib, apakah Dajjal dah lahir? Dari mana dia? Bagaimana dengan Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi datang dari mana? Kata Habib Umar, engkau tak perlu cari dia kampung dia di mana, bila dia datang, bila dia lahir, rupa dia macam apa. Engkau siap-siap saja. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa kita tidak dituntut untuk mencari sesuatu yang kita tidak disuruh. Bahwa ada orang yang mencari baik, tak salah, tapi habis waktu untuk itu sampai kita lupa beramal, sampai kita tidak salat doa, tidak salat tahajud, tidak sembahyang witir, tidak. Ini semua perlu kita, kerana masalah-masalah ini adalah masalah yang memerlukan perjalanan panjang, lalu kemudian waktu yang banyak. Al-masafah tawilah, perjalanan panjang, wal waktu qasir, sementara waktu pendek. Oleh sebab itu dalil-dalil tentang itu pula dari Rasulullah SAW tak banyak. Bahkan sebagiannya tak disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal, Al-Masih, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa akan terjadi demikian dia. Benarkah dunia ini hanya 1500 tahun saja? Tidak ada hadis Nabi menyebut itu, tapi takwil ulama ada. Di antaranya takwil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika itu ditanyakan kepada ulama, apakah betul takwil ini? Ini pendapat.
Yang namanya pendapat ulama, ulama yukhti wa yusib. Ulama kadang benar, kadang salah. Ambil yang baik, buang jauh-jauh kekeliruan. Kalaulah diketahui kiamat itu 1500 tahun, maka batallah ayat yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, qul la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya bagi tahu harinya saja, hari Jumat. Adapun kita disuruh mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Banyak-banyak menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, dan membaca sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita dan anak cucu diselamatkan dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal ini insyaallah. Dengan tetap jaga agama, dijaga yang 5 tadi, selamat kita dari azab Allah. Kemudian kita usaha, kita berdoa. Selepas itu wa ufawwidu amri ila Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah bila hari kiamat, maka Allah Ta'ala yang punya ilmunya. Bagaimana ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, bila hari kiamat? Hadis pertama, ketika Nabi ditanya bila hari kiamat, apa jawab Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila diserahkan suatu perkara kepada bukan yang mengerti, maka tunggulah kiamat. Kiamat yang dimaksud Nabi bukanlah kiamat hancur dunia, kiamat isinya. Maknanya apa? Nabi lebih suka membahas masalah yang real, yang nyata. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah mata sa'ah, bila hari kiamat? Nabi tak jawab. Apa Nabi jawab? Ma'adattalaha. Nabi balik tanya kepada orang yang bertanya itu, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan? Hubbullah wa rasulih. Yang kusiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Engkau sudah siap. Maknanya apa? Kita tak disuruh mencari tanda hari kiamat, kita tak disuruh mencari bila hari kiamat. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri dengan menjaga agama, dengan menjaga Quran dan Sunnah, dengan menjaga anak cucu kita. Maka setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di akhir zaman nanti akan datang Dajjal. Seperti apakah Dajjal itu? Apakah berwujud menyerupai manusia? Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana bentuknya? Rambutnya basah. Tahu kamu tadi itu siapa, kata Nabi? Ya, rambutnya basah seperti rambut Nabi Isa alaihissalam. Maknanya apa? Dia tunjuk langit, ya sama emtiri wahai langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk tumbuhkan tanaman, padahal tempat yang tak boleh tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Tapi bukan berarti tanaman ditumbuhkan ada Dajjal dekat. Ya umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk kepada mayat, orang yang sudah mati, yang mayat bangkit. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia Al-Masih yang tak betul. Maka untuk membezakan dia dengan Al-Masih, saking miripnya dia dengan Al-Masih, orang sangka dia Al-Masih Isa. Maka di ujung itu Al-Masih Dajjal. Ini ada bejana emas, emas original. Tapi kemudian orang Arab jahiliyah, dia nak tipu orang, maka dia buat bejana dari besi, yang luar itu dia bagi emas, sehingga orang menengok, oh ini emas. Maka bejana yang palsu ini dia bagi sebut nama Ina Mudajjal. Ina bejana tempat air, Mudajjal yang tidak original. Untuk membezakan dia antara yang original dengan yang palsu, yang tidak original, maka disebut dengan Ina Mudajjal. Orang menyangka dia Isa
rambutnya basah macam rambut Nabi Isa. Dia tunjuk langit turun air hujan, dia tunjuk tanah tumbuh tanaman, dia tunjuk orang mati boleh tegak berdiri. Orang menyangka dia Isa, padahal dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Bagaimana kita boleh bezakan dia? Jangankan Dajjal datang, yang 10 level di bawah Dajjal pun orang sangka banyak pengikut-pengikut. Makanya ulama tasawuf mengajarkan, idza ra'aitar rajul, bila kau tengok ada seorang lelaki yatiru 'alal hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Bila kau tengok ada orang boleh berjalan di atas air, terbang di atas awan, la ta'tar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia. Mana tahu kita diuji di bumi Melayu akan datang orang yang disangka ulama, yang boleh mendatangkan emas, yang boleh mendatangkan makanan, yang boleh mengeluarkan air. La ta'tar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia dalam sholat berjamaah. Dalam kitab Saraj At-Tusi yang ditulis oleh Imam At-Tusi, nama kitab Al-Lumah. Lumah artinya kilauan cahaya. Di situ disebutkan ada seorang lelaki mengajak murid-muridnya untuk menjumpai wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Mereka pun berjumpa dengan yang disangkakan wali Allah yang sedang mengangguk berzikir. Masa selepas berzikir dia pun meludah dalam masjid. Maaf. Apa kata Tuan Guru? Mari kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah. Mengapa Tuan Guru begitu cepatnya berkata dia bukan wali Allah? Karena aku tengok dia melanggar syariat. Apa dia? Meludah dalam masjid. Maka yang menjadi timbangan standar utama adalah syariat. As-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syariatin batilah. Bila ada orang mengaku hakikat, aku dah sampai pada maqam ma'rifat, tapi meninggalkan syariat, maka ketahuilah itu batil. Kerana Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat, padahal dia adalah seorang Nabi. Maka ajarkanlah ini, bahwa mungkin belum datang Dajjal, yang 10 level di bawah Dajjal pun boleh menyesatkan manusia dengan ajaibul ajaib, ajib, sesuatu yang di luar pada akal sehat manusia. Dia boleh mendatangkan sesuatu, dia boleh berjalan di atas air, dia boleh terbang di atas awan. La ta'tar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam menjalankan sholat berjamaah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.